Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Trinurano Vitasari, dosen pada STKIP PGRI Bangkalan. Pada kesempatan hari ini berperan sebagai pemakalah umum pada Seminar Nasional STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada acara seminar nasional ini saya menggunakan membuat artikel dengan judul Perubahan Paradigma Pembelajaran selama pandemi COVID-19 melalui pembelajaran online pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran ekonomi, kita ketahui sebelum masa pandemi terjadinya proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran tatap muka atau dikatakan dengan pembelajaran langsung. Namun sejak beberapa negara mengalami dampak dari akibat adanya virus corona dan merebahnya pandemi COVID-19, maka WHO memberikan keputusan untuk setiap negara di dunia untuk melakukan physical distancing. Diterapkannya physical distancing ini secara langsung akan berdampak kepada negara kita Indonesia yang juga menerapkan work from home melalui Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Melalui Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dengan surat edaran nomor 50 tahun 2020 diminta untuk seluruh ASN melakukan melakukan kerja dari rumah. Karena guru juga merupakan ASN, jadi pembelajaran juga dilakukan dari rumah dengan menggunakan media online, yang tentu saja dalam penggunaan media online ini akan merubah paradigma pembelajaran dari yang awalnya pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang berbasis internet. Pada pembelajaran online ini dilakukan melalui synchronous class, di mana antara pendidik dan peserta didik berada dalam satu jaringan online pada waktu yang bersamaan. Jadi pada pembelajaran online ini guru maupun dosen dihadapkan kepada kondisi untuk mengenal teknologi secara mendalam, karena pemberian materi maupun tugas itu dilakukan melalui media seperti aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, kemudian ada juga media Zoom, telekonferensi Zoom, juga menggunakan Google Form. Dari beberapa aplikasi penggunaan media pembelajaran online ini, kemudian proses pembelajaran dari pembelajaran online berlangsung dari penyampaian materi maupun beberapa penugasan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Pada pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh daring ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau kelebihannya adalah memberi
kesempatan kepada guru, mahasiswa maupun siswa atau juga orang tua untuk lebih mengenal teknologi, lebih menguasai teknologi serta pembiasaan dalam teknologi. Kemudian kelemahannya adalah aksesibilitas informasi dari internet yang kadang mengalami hambatan. Ada beberapa peserta didik yang berada di lokasi pegunungan atau pedesaan mengalami kesulitan untuk aksesibilitas dari informasi internet, sehingga mengalami keterlambatan dan kesulitan untuk menerima materi maupun penugasan melalui media online. Selain itu juga keterbatasan dari perangkat laptop atau komputer dari pendidik dan peserta didik yang terkadang tidak sepenuhnya mampu menjalankan aplikasi pembelajaran online. Terkadang ada gadget yang memorinya penuh karena tidak bisa menampung tugas dan materi yang berada dalam jaringan tersebut. Kemudian kelemahan yang lain adalah dibutuhkannya dana khusus yang harus dialokasikan oleh orang tua kepada peserta didik untuk biaya pemenuhan kuota pembelajaran internet. Karena kita ketahui bahwa tingkat kesejahteraan dari masyarakat kita tidaklah sama. Kondisi kesejahteraannya berada pada tingkatan kelas yang berbeda. Namun untuk masalah pembelajaran yang terkendala oleh pembiayaan data internet ini telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan paket data kuota gratis yang dikenal dengan kuota belajar yang bisa diterima oleh peserta didik baik dari PAUD, SD maupun pendidikan menengah, juga pendidikan tinggi, dan di situ juga ikut memperoleh bantuan kuota belajar bagi pendidik seperti guru dan dosen. Melalui pembelajaran dengan menggunakan media online, terdapat perbedaan paradigma dengan pembelajaran menggunakan media dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Jika dalam pembelajaran tatap muka, guru atau dosen harus melakukan preparasi di awal, persiapan di awal, kemudian persepsi di dalam kelas terkait materi, kompetensi materi yang disampaikan, untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta didik telah mengenal dan mengetahui kompetensi materi yang akan disampaikan. Kemudian dilakukan penjelasan penyampaian materi sesuai dengan kemampuan dari guru atau dosen yang sudah mempersiapkan di awal terkait kompetensi materi yang akan disampaikan. Kemudian tidak lupa di tahap akhir lakukan pengulangan kembali kata kunci dari kompetensi materi yang diberikan kepada peserta didik pada tatap muka tersebut. Kalau pada pembelajaran konvensional dilakukan tahap-tahap tersebut, tapi kalau pada pembelajaran dengan media daring jarak jauh, guru atau dosen bisa menggunakan aplikasi media WhatsApp, Google Form, Google Classroom,
atau teleconference Google Meet, juga teleconference Zoom, atau mungkin media e-learning lain yang sudah dipersiapkan oleh lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan tersebut sebagai antisipasi untuk keterlaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh terlaksana secara efektif efisien. Melalui beberapa aplikasi media ini, guru atau dosen memberikan materi kepada peserta didik dengan mempersiapkan lebih awal dari materi yang akan disampaikan, bisa berupa video pembelajaran atau berupa PowerPoint yang dibagikan kepada peserta didik melalui aplikasi media online yang telah disepakati bersama peserta didik dan tenaga pendidik, dalam hal ini guru atau dosen. Dalam pembelajaran pendidikan ekonomi juga ikut mengalami perubahan paradigma dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran dengan media berbasis internet melalui pembelajaran online. Nah, pada pembelajaran ekonomi, guru biasanya memberikan kesiapan di awal dari media yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, persiapan ini dilakukan sebelum guru atau dosen membagikan video atau presentasi yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan maupun penugasan kepada peserta didik terkait kompetensi materi yang disampaikan di setiap pertemuan dalam media pembelajaran online di era pandemi COVID-19 ini. Jadi, perubahan paradigma ini memberikan dampak positif dan negatif baik kepada peserta didik maupun kepada pendidik, di mana pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini memberikan perubahan paradigma baik dari guru atau dosen dalam menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didik maupun peran aktif siswa atau guru, peran aktif siswa atau mahasiswa dalam menyikapi tugas yang diberikan oleh guru serta memperoleh materi yang disampaikan di kelas virtual dalam pembelajaran online. Demikian presentasi singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.